Apa kabar Anda semua? Senang sekali saya bersama Bung Rocky Gerung bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya nggak akan Anda panggil, mulai hari ini saya nggak akan panggil Anda Habib Rocky, tapi ya Habibi, boleh gitu, ya Habibi Rocky. Ya, sapaan yang membuat orang gembira lah tuh, Iya. karena ada unsur ketulusan, ada unsur bercanda, Iya, ada iya. unsur ngeledek juga, ya lengkap lah. Ya, hidup itu harus dibuat seperti itu karena di tengah situasi yang makin nggak menentu ya di negara ini, Bung Rocky. Ya, banyak hal yang akhirnya mesti kita andalkan pada CCTV, kira-kira begitu kan kalau pembicaraan hari ini. Ya, Kemana CCTV itu? Jadi sebetulnya kita bisa mengerti mengapa orang akhirnya menganggap bahwa banyak hal yang misterius dalam di bangsa ini, dari soal minyak goreng, soal kekerasan di rumah pejabat tinggi Polri, soal ketidakmampuan untuk berterus terang soal KUHP itu apa sebetulnya di belakang itu. Jadi misteri itu mestinya kita bisa pelan-pelan kita intip, karena di dalam misteri selalu ada yang mengejutkan di belakang itu. Banyak yang mengingatkan saya dan juga komentar-komentar di konten kita ataupun konten saya, nggak usah masuk deh ke persoalan isu menembak di rumah Kadif Propam Polri itu, kita fokus saja ke 0%, banyak yang bilang begitu. Tetapi saya kira kita penting juga bahas, kenapa? Karena sekarang ini Komnas HAM ternyata sudah mulai turun tangan. Jadi ada yang serius, ada tuntutan dari keluarga ya Brigadir Joshua yang minta kejelasan gitu ya, Bung Rocky. Terus ada juga penjelasan dari Ketua RT setempat yang kebetulan juga perwira tinggi Polri, pensiunan perwira tinggi Polri yang juga melihat ada beberapa kejanggalan. Nah ini kan saya kira menarik, apalagi Komnas HAM memutuskan untuk mereka tidak akan bergabung dengan tim yang dibentuk, tim khusus bentuk Kapolri. Saya kira ini bagus, justru malah nanti publik akan dapat second opinion kan gitu ya, supaya tidak curiga. Ini orang bawahnya pasti curiga dulu nih dengan polisi, Bung Rocky. Ya itu, saya kira kata kuncinya itu second opinion, kan? Karena orang selalu menganggap first opinion itu selalu tidak tuntas. Dan Komnas HAM tentu mendeteksi sesuatu yang samar-samar, tapi dia tahu bahwa prinsip-prinsip penegakan hukum itu nggak boleh melanggar hak asasi manusia. Jadi saya kira bagian itu yang akan dibuka oleh Komnas HAM. Tapi ini kan satu peristiwa yang agak rumit, karena satu peristiwa kriminal terjadi justru di rumah pejabat tinggi penegak hukum itu. Itu satu poin. Dan rumah itu ada di lokasi para petinggi penegak hukum. Perumahan Polri itu juga problem lagi itu. Dan di atas itu kehidupan politik kita selalu ingin cari ada faktor lain nggak di dalam soal-soal tadi itu. Jadi kuriositas publik menganggap jangan-jangan ada hal lain, ada faktor X. Nah, faktor X itu yang kemudian jadi isu. Jadi supaya faktor X itu tidak jadi isu, harusnya betul-betul transparan penyelidikan itu. Kan ada semacam prinsip di dalam siapa yang nulis itu, Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Ya. Selalu kita ingat cara Sherlock Holmes untuk membongkar satu peristiwa yang mengandung misteri. Dia bilang begini selalu, saya ingat kalimatnya, hilangkan semua asumsi yang biasa, dan Anda akan memperoleh hal yang paling elementer. Kira-kira begitu. Yang seringkali Sherlock Holmes tegur si resersenya, dia selalu bilang, Dr. Watson itu namanya, it is elementer Watson, itu sangat mendasar, itu sangat simpel sebetulnya pembuktiannya Watson, tapi kamu mesti hilangkan dulu semua asumsi konvensional kamu. Nah, kira-kira begitu tuh kalau kita pakai sedikit cara berpikir Sherlock Holmes. Tapi dengan cara berpikir itu kemudian publik menuntut sebetulnya apa yang elementer di situ tuh. Nah, soal-soal ini yang kemudian membuka persoalan lebih jauh, soal kenapa ada kejahatan dan baru 3 hari ketua RT dilaporkan, berarti something rotten, ada sesuatu yang busuk di belakang.
persoalan ini. Kira-kira itu. Dan opini publik nggak akan berhenti sebelum yang elementer itu ditemukan tuh. Apa yang elementer itu? Itu yang sekarang jadi spekulasi. Apakah yang elementer itu adalah soal yang berhubungan dengan kehidupan privat di rumah itu, atau dia terhubung dengan kedudukan Pak Sambo sebagai pejabat tinggi dan punya tanggung jawab yang besar dalam soal-soal penegakan hukum, atau ada persaingan di antara bintang misalnya, kan semua itu jadi spekulasi kan. Jadi kita biarkan aja, membiarkan artinya memberi kesempatan itu diurai benang yang masih rumit ini supaya yang elementer terlihat. Kira-kira itu. Kisi-kisinya begitu kira-kira. Iya. Karena kalau kita amati di media sosial memang betul seperti dikatakan oleh Kapolri, ini banyak isu-isu liar. Dan saya kira isu-isu liar ini tidak boleh dibiarkan terus bergentayangan gitu. Namanya yang liar dan bergentayangan, ini pasti dampaknya nggak bagus, apalagi kalau malam hari gitu ya. Ya kan. Dan kita lihat di misalnya soal tadi ada CCTV dan sebagainya. Orang kemudian kok mengkait-kaitkan dengan KM 50. Kenapa jadi kok sama-sama mati ya CCTV-nya di KM 50 dan ini. Nah ini saya kira ada soal yang serius, ini berkaitan dengan kredibilitas dari sebuah lembaga yang namanya lembaga kepolisian gitu ya. Padahal sudah ada versi yang resmi, sudah 2 kali disampaikan oleh Divisi Humas, kemudian langsung Kapolresta Metro Jakarta Selatan sendiri yang berada di lokasi memberikan penjelasan, tapi publik tetap tidak percaya. Nah, saya kira ini problem-problem yang juga sangat serius yang harus disadari oleh kepolisian. Itu berlaku prinsip setiap penundaan menimbulkan persoalan baru, dan penundaan ini kan 3 hari itu, dan orang bertanya selama 3 hari itu apa sebetulnya yang dibayangkan oleh penegak hukum Polri itu, kasus ini kasus apa? Nah itu pertanyaan publik, apa sebetulnya yang kalian lakukan selama 3 hari? Kenapa Pak RT nggak bisa tahu? Padahal itulah tanggung jawab Pak RT itu untuk tahu bahwa ada kejahatan di wilayahnya. Sehingga orang menganggap ya buat apa kalau prinsip-prinsip pertama dari pencegahan kejahatan itu tidak diabaikan oleh penegak hukum, sehingga penegak hukum baru membuat rilis itu 3 hari setelah peristiwa. 3 hari kan setelah peristiwa itu. Dari Jumat, Sabtu, Senin, iya. 3 hari. Nah, kalau ini menyangkut kejahatan negara ya biasa aja tuh. Memang ada aktivitas intelijen yang mesti merapikan dulu peristiwa itu. Tapi ini kan kejahatan yang begitu diterangkan oleh Kapolri, oh iya itu adalah kejahatan itu karena penembakan. Tetapi tetap orang ingin tahu penembakan itu kok agak khusus ya, dan bukan khusus, agak unik dengan segala keterangan dari Kapolri itu. Mungkin sekali Pak Kapolri berupaya untuk memberi semacam insight pada publik bahwa oke, kita nanti akan usut itu. Tetapi juga Pak Kapolri merasa terdesak dengan waktu. Kalau makin lama nanti ada hal baru yang bisa dipertanyakan publik. Dan itu mungkin juga yang dipantau oleh Komnas HAM, sehingga Komnas HAM merasa bahwa ada sesuatu di situ. Maka dia akan lakukan investigasi khusus versi penegakan hak asasi manusia. Tapi lepas dari semua itu, kita menginginkan agar ada rasa aman pada publik itu. Apapun soalnya di lokasi manapun, mestinya ada rasa aman. Jadi percuma misalnya ditaruh di seluruh kota itu CCTV, dipantau oleh CCTV satu kota, tapi dalam keadaan tertentu tiba-tiba kok hilang itu. Itu juga agak ajaib. Lain kalau memang di tempat yang kumuh atau penuh dengan kriminalitas, lalu CCTV itu dicuri orang atau dirusak. Kan ini di kompleks yang betul-betul aman, kan nggak mungkin CCTV itu rusak dan nggak dilaporkan. Kan itu bagian yang paling esensial dari sistem pemantauan security kita itu. Jadi sekali lagi, tentu kita hanya bisa mendorong polisi untuk percaya diri di dalam mengungkap soal ini. Dan Komnas HAM juga profesional untuk menganalisis bagian yang melanggar hak asasi manusia di situ. Nah, selebihnya tentu hak dari publik melalui pers untuk mengintai atau mengintip apa sebetulnya yang elementer di situ tuh. Karena ini ada istilah yang tepat sebetulnya ngeri-ngeri sedap. Nah, kira-kira begitu kan. Jadi ini soal yang ngeri-ngeri sedap tuh. Atau dalam bahasa hukum namanya udah jadi causa celebre. Jadi satu kasus yang kemudian jadi efek selebritisnya itu yang ditunggu orang.
Iya, ya karena, jujur saja selain banyak kejanggalan-kejanggalan yang muncul kemudian di media spekulasi yang liar tadi, orang juga tidak bisa menafikan kemungkinan adanya persoalan politik, ya. Apalagi ini kan nuansa ini makin menarik perhatian orang ketika, kemudian Ketua Komisi 3 Bambang Wuryanto itu kemudian menggelar, jumpa pers gitu ya. Ya sebenarnya pas karena dia memang ketua Komisi 3 yang bermitra dengan kepolisian. Tetapi ketika ada anggota DPR, dia adalah petinggi dari sebuah partai politik, dalam hal ini PDIP, kemudian merasa perlu dan mendorong juga polisi untuk lebih transparan, dan dalam bahasanya yang menarik menurut saya, semoga nanti ada rilis yang lebih baik. Kan bahasa ini kan kemudian ditafsirkan, apa maksudnya kalau ada rilis yang lebih baik kan gitu. Ya itu dimensi itu yang kemudian jadi bahan pertaruhan orang tuh. Pak Dasko juga berkomentar, Gerindra berkomentar. Jadi semua akhirnya fokus pada jadi fokusnya jadi kabur justru apa soalnya itu. Nah kalau DPR udah berkomentar itu kan itu DPR kan bukan penegak hukum, jadi pasti ada variabel lain yang mungkin dideteksi atau dapat informasi bawah tangan di DPR. Jadi sebetulnya memang ini kasus yang semakin kita diamkan, dia akan memunculkan banyak kecurigaan. Itu intinya mungkin dalam setengah hari ini udah ada kejelasan tuh. Kalau enggak dia beredar kemana-mana, kan orang akan tagih, PDIP itu apa? Anda punya fakta baru, kenapa Anda tiba-tiba minta supaya ada rilis yang lebih bermutu atau lebih baik? Berarti Anda tahu dong soal-soal ini. Nah itu juga kita akan tagih pada PDIP supaya ikut bertanggung jawab terhadap keadaan ini, karena itu komentar resmi dari partai. Nah di ujungnya nanti kita mungkin akan lihat semacam oh itu yang terjadi, ya udah kalau udah itu yang terjadi ya udah kan selesai masalahnya kan, tinggal proses hukumnya tuh, dan proses hukum itu terutama pada korban, karena adalah hak keluarga korban untuk mengetahui dulu perkaranya tuh, karena ada ketidakpuasan dengan rilis institusi sehingga keluarga korban tentu ingin agar supaya ada kepastian apa kesalahan yang menyebabkan tewasnya si korban. Jadi bahkan kita kalau mau menerangkan itu mesti sangat hati-hati gitu. Kalau DPR kan ya boleh aja asal ngoceh. Kalau FNN kan mesti hati-hati, perlahan-lahan menunggu perkembangan situasi sambil kita memastikan bahwa ini harus diselesaikan. Ya, Anda betul. Kenapa? Karena muncul yang tadi yang saya sebut dikatakan oleh Kapolri juga spekulasi liar itu kan kemudian orang membanding-bandingkan dengan KM 50 gitu yang sampai sekarang menurut publik masih belum ada kejelasan. Nah, kalau kemudian sekarang ini pun yang berkaitan dengan internal polisi pun juga tidak muncul kejelasan, ini kan akan semakin menambah apa ya yang saya sebut tadi itu, tingkat kepercayaan publik terhadap polisi itu akan jatuh sangat rendah gitu. Ya itu intinya sebetulnya. Saya pakai istilah tadi, Pak Kapolri sebetulnya berkejaran dengan waktu sehingga dia tiba-tiba muncul dan menerangkan keadaannya. Tapi sebelumnya kita udah dapat keterangan dari Kapolsek Jakarta Selatan yang kira-kira ya kurang Kapolres ya. Kapolres yang kira-kira publik merasa kok ada yang kurang kompatibel ya. Jadi banyak versi sebetulnya yang perlahan-lahan akan dipakai oleh mereka yang mengamati secara cermat untuk menilai yang mana sebetulnya keterangan resmi, yang mana keterangan institusi, yang mana keterangan pakar, yang mana keterangan penyidik, dan yang mana keterangan terakhir, yaitu keterangan pembuktian di pengadilan. Jadi begitu soalnya tuh. Dan lapisan-lapisan ini yang ya akan digoreng pasti oleh opini publik kan. Kan publik selalu ini kasus yang unik loh. Ini kasus yang di belakangnya ada kasus lain. Dan kasus lain itu terkait dengan kasus yang sana loh. Dan yang sana itu sebetulnya sama aja akibatnya loh. Jadi yang lo itu justru yang mesti diterangkan dengan cepat-cepat oleh Pak Kapolri supaya beban dia
secara personal juga dia terbebani secara psikologis sebagai Kapolri. Ada psikologi yang akan membebani dia dalam minggu-minggu ini, padahal dia lagi butuh kemampuan untuk mengatasi problem politik ke depan, yaitu demonstrasi, pasti kenaikan harga yang juga harus dipantau oleh Polri, potensi keresahan publik. Jadi bagian-bagian ini akan membebani Pak Sigit. Jadi kita ingin agar Pak Sigit itu tenang dengan kemampuan dia untuk mengurai ini. Kan Pak Sigit kemarin katakan kami akan memanfaatkan seluruh kemampuan akademis kami, ilmu scientific research ini untuk memastikan bahwa kasus ini akan dibuka. Jadi itu aja yang bisa kita ucapkan sambil menunggu komentar yang paling cepat, yaitu ya, kalau siang ini ada konferensi pers yang lebih komprehensif, kira-kira orang akan menganggap oke, itu ada potensi kita untuk kembali berharap bahwa Polri punya integritas dan tidak akan ada semacam tukar tambah apapun dalam membuka sebuah kasus. Nah itu ya, citra Polri akan cemerlang. Dan ini gampang kok karena masalah lokasinya jelas, atau siapa aja di dalam situ kan jelas. Jadi sebenarnya bukan kasus yang sulit. Jadi saya kira kita nggak melanggar pesan daripada viewer kita ya, nggak ngurusin isu-isu di balik itu, termasuk skandal asmaranya kan kita nggak masuk wilayah itu gitu. Nah tapi kemudian pertanyaan saya, kalau gitu apa ya urusannya dengan 0% ini ya? Tentu pasti selalu kita ingin bahwa kalau politik terbuka dari awal, orang merasa bahwa lega, jadi opini publik pun nggak ragu-ragu untuk diucapkan. Kan semua itu membutuhkan demokrasi yang betul-betul radikal. Jadi demokrasi yang dari awal memungkinkan semua orang tidak saling mencurigai. Jadi mencurigai ini juga berdasar pada keadaan kita yang memang nggak terbuka. Apalagi ada undang-undang KUHP yang mulai menutup kebebasan pers itu. Dan ini sebetulnya yang berbahaya tuh. Jadi kebebasan pers itu mulai terancam justru karena pers sekarang juga mempersoalkan yang 0% kan. Itu sambungannya selalu ke situ tuh. Seolah-olah kalau pers bicara 0% itu demokrasi berbahaya tuh, akan jadi anarki. Enggak, justru karena demokrasi dikunci dengan 20%, maka kecurigaan tumbuh di antara para politisi, di antara pejabat tinggi. Itu sebetulnya desain dasarnya. Ya, ya. Dan saya kira saya sepakat dengan Anda, kalau dalam sebuah negara demokrasi yang mature, yang sehat gitu, yang ketika perdana menterinya melakukan beberapa skandal juga langsung ditutup mundur, itu kan di sana ada polisi yang kita selalu bilang namanya Scotland Yard gitu ya, Bung Rocky ya, dan orang Inggris selalu pilih lebih baik nggak ada pemerintahan daripada nggak ada Scotland Yard. Nah mestinya begitu juga di Indonesia gitu, pemerintahan boleh jatuh bangun, pemerintahan boleh ngaco, tapi polisi harus tetap ada. Ya, itu etik tertinggi dari polisi dunia adalah ke pasukan baju biru di Inggris itu. Jadi Scotland Yard jadi semacam parameter etis kita tuh, dan dengan cara itu kita merasa aman bahwa kalau nggak ada CCTV pun nggak apa-apa, yang penting ada Scotland Yard. Kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky, karena itu jelas hubungannya antara peristiwa ini dengan 0%. Sangat terukur.